Baiklah, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Luz Clarita Meha dari Prodi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang materi PPT saya yang berjudul Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Guru Eka Putra. Langsung saja. 1. Karakteristik dan lingkungan sektor publik. A. Pengertian dan ruang lingkup sektor publik. Istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Adapun beberapa tugas sektor publik yang tidak bisa digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta. 2. Sifat karakteristik dan faktor yang mempengaruhi sektor publik. A. Sifat karakteristik sektor publik. Sifat dan karakteristik organisasi sektor publik yang terutama adalah tujuan, sifat dan sumber dananya. Sifat organisasi sektor publik adalah organisasi non-profit atau non-laba. Tujuannya hanyalah memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya. B. Faktor yang mempengaruhi sektor publik. Beberapa dengan sektor swasta, organisasi sektor publik dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, budaya atau kultur, dan demografi. Yaitu yang pertama, faktor ekonomi meliputi antara lain 1. Pertumbuhan ekonomi, 2. Tingkat inflasi, 3. Tenaga kerja, 4. Nilai tukar mata uang, 5. Infrastruktur, 6. Pertumbuhan pendapatan per kapita atau GNP atau GDP. Yang kedua, faktor politik meliputi antara lain hubungan negara dan masyarakat. Yang kedua, legitimasi pemerintahan. Yang ketiga, tipe rezim yang berkuasa. 4. Ideologi negara. 5. Elit politik dan massa. 6. Jaringan internasional. Dan 7. Kelembagaan. Yang ketiga, faktor kultural meliputi antara lain yang pertama, keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Yang kedua, sistem nilai di masyarakat. Yang ketiga, historis. Yang keempat, sosiologi masyarakat. Yang kelima, karakteristik masyarakat tingkat pendidikan. Poin yang keempat yaitu faktor demografi meliputi antara lain yang pertama pertumbuhan penduduk, yang kedua struktur usia penduduk, yang ketiga migrasi, yang keempat tingkat kesehatan. 3. Konsep pengelolaan organisasi sektor publik. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value of money dalam menjalankan aktivitasnya, di mana value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu yang pertama, ekonomi atau ekonomis, sebagaimana pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. Yang kedua, efisiensi, yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Yang ketiga, efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan output. Pemerataan atau equality penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, melainkan secara merata. Manfaat implementasi value of money, yang pertama, meningkatkan pelayanan publik, yang kedua, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, pelayanan tepat sasaran, yang ketiga, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input. Yang keempat, perbedaan dan persamaan sifat karakteristik organisasi sektor publik. Yang pertama perbedaannya yaitu tujuan organisasi. Dalam sektor publik non-profit atau motif, sedangkan sektor swasta profit motif. Yang perbedaan yang kedua yaitu sumber pendanaan. Dalam sektor publik, pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara, dan lain sebagainya. Jika sektor swasta yaitu pembiayaan internal berupa modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan eksternal berupa utang bank, obligasi, penerbitan saham. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban. Dalam sektor publik, pertanggungjawaban kepada masyarakat atau publik dan parlemen, DPR atau MPR. Dalam sektor swasta, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor. Perbedaan yang kelima yaitu struktur organisasi. Dalam sektor publik, birokrasi,
kaku, dan hierarkis, sedangkan dalam sektor swasta fleksibel, datar, piramid, lintas, fungsional, dan lain sebagainya. Perbedaan yang keenam, karakteristik anggaran. Dalam sektor publik terbuka untuk umum, sedangkan sektor swasta tertutup untuk publik. Perbedaan yang ketujuh yaitu sistem akuntansi. Dalam sektor publik berupa cash accounting dan sektor swasta accrual accounting. Persamaan sektor publik dan sektor swasta, yaitu pertama, kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi, dan efektif. Yang ketiga, proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor, sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan. Yang ketiga, keduanya sektor tersebut pada peraturan terikat, perundang-undangan, dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan. Yang kelima yaitu tujuan akuntansi sektor publik. Yang pertama ada manajemen kontrol. Tujuannya dari akuntansi sektor publik yang pertama adalah manajemen kontrol. Manajemen kontrol adalah memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam pengelolaan yang tepat, efisien, dan ekonomis pada operasi dan alokasi sumber daya suatu organisasi atau lembaga. Yang kedua, accountability, yaitu bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi manajer sektor publik dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban bidang, divisi, ataupun sumber daya yang berada di bawah naungannya. Selain itu, bertujuan untuk melaporkan berbagai kegiatan atas operasi pemerintahan dan penggunaan anggaran kepada publik. Terima kasih. Sekian dari pembahasan materi yang saya buat. Kurang lebihnya saya minta maaf.